Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah bersama dengan perwakilan Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin waj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sebut dimuliakan? Sampai dengan detik ini kita diberikan kesempatan untuk ringan langkah kaki kita menuju tempat ini, masjid, dalam rangka menyuguhkan persembahan terbaik, melaksanakan titah dan perintahnya tanpa ada unsur paksaan, bahkan ingin terpuji dari manusia. Kita dimuliakan oleh Allah. Berapa banyak dosa yang kita lakukan, berapa besar maksiat yang sampai dengan saat ini kita tetap kerjakan, tapi Allah bungkus rapat-rapat. Lihatlah kita dimuliakan oleh manusia, lihatlah kita dihormati oleh anak buah kita, lihatlah kita disanjung oleh keluarga kita. Padahal kalau mereka tahu seberapa buruk kita, tentu mereka itu akan mulai jijik, bahkan menjauhi kita. Kemuliaan Allah memberikan kemuliaan kepada manusia, sehingga walau kita qalilan ma tashkurun, sedikit syukur kita, lalai ibadah kita, sedikit amal kita, maksiat terus kita perbuat, tapi tetap Allah memberikan anugerah kepada kita untuk bisa beribadah. Meskipun baru terlihat baik oleh manusia, tapi insya Allah itu jadi doa, itu jadi motivasi kita benar-benar ingin menjadi ahli soleh, kita benar-benar ingin menjadi orang yang soleh, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karenanya perlu kita banyak memohon ampun kepada Allah, perlu beristighfar. Istighfar itu bukan kalimat lisan, istighfar itu bagian daripada zikrullah. Zikir itu harus keluar dari hati, bukan keluar dari mulut. Kalau bicara tentang hati, berarti perasaan kita yang dilibatkan. Kalau perasaan sudah dilibatkan, maka perangai seseorang yang rajin istighfar itu akan menjadi perangai yang lembut, perangai yang ramah, perangai yang dermawan, perangai yang nyaahan, perangai yang hormat, perangai yang menghargai. Itulah perangai yang di dalam hatinya ada istighfar. As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati mukaffaratun bainahunna idza ijtanaba al-kaba'ir. Kita salat 5 waktu, kita hadir Jumat hingga bertemu Jumat berikutnya, itu menjadi penghapus setiap dosa. Artinya itu menjadi istighfar kita. Kalau perangai kita, akhlak kita tidak berubah, berarti kemana selama ini pahala salat kita? Kalau salat tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar, tapi kenapa kita masih doyan korupsi, Pak? Kenapa kita masih doyan menghakimi orang lain? Kenapa kita masih hobi mengambil hak yang bukan hak kita? Kenapa kita merasa bangga ketika kita kaya bukan dengan uang kita? Kenapa kita menyombongkan diri ketika kita sedekah padahal itu bukan uang kita, itu uang titipan? Kita hanya sebagai amil, kita hanya sebagai penyalur, tapi luar biasa membanggakan dirinya. Padahal Allah ingatkan kita, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari sebagian harta yang Allah berikan untukmu. Jadi hartamu yang diinfakkan itu bukan harta perusahaan, bukan harta kawanmu,
bukan harta temanmu, bukan harta bosmu, bukan harta istrimu, bukan harta keluargamu, hartamu yang diinfakkan itu. Tapi jiwa sombong itu merajalela di dalam diri kita seolah-olah kita yang paling kaya. Hati-hati, Allah mengingatkan, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadahu yahsabu annama lahu akhladah. Orang sibuk mengumpulkan harta sehingga dia disebut kaya raya sampai dia lupa bahwa yahsabu annama lahu akhlada. Dia punya pikiran, dia punya persepsi hartanya itu mampu mengekalkan jabatannya, hartanya itu mampu mengekalkan kehormatannya, hartanya itu mampu mengekalkan sanjungan orang lain terhadapnya. Tapi ternyata tidak. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ingat, semua itu akan sirna ketika Allah memanggil ajalmu. Bertobat, istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu adalah sayyidul istighfar, rajanya istighfar. Banyak-banyak membaca itu dianjurkan oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Nabi tidak berbuat dosa, dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh para malaikat. Istighfarnya rajin, sementara kita yang rajin berdosa, yang rajin bermaksiat, istighfarnya justru malah yang kurang. Tidak kurang Nabi dalam sehari semalam 70, tidak kurang dari 100. Sementara kita memperbanyak istighfar merupakan kebaikan kita. Harus kita lakukan lebih banyak daripada Rasul. Kalau kita tidak bisa melakukan lebih banyak daripada Rasul, paling tidak 1 kali istighfar benar-benar muncul dalam hati kita. Sehingga benar-benar ketika seseorang beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Memohon ampunlah kepada Tuhanmu, Tuhan kita, pencipta alam semesta ini. Innahu kana ghafara. Allah itu mengampun, Maha Pengampun setiap dosa dan kesalahan kita. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusikum la taqnatu min rahmatillah. Innallaha la yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, kita adalah hamba Allah, suka sholat, suka berjamaah, suka bersedekah, suka berpuasa. Asrafu, tapi kadang kita suka melewati batas, out of sight. Suka keterlaluan, suka kelewatan. Sedekah sih sedekah, tapi pengen kepuji sama yang lain. Sholat sih sholat, tapi merasa sholatnya paling bagus. Puasa sih puasa, tapi dibilang-bilang sama yang lain masih tetap tidak bisa jaga lisannya. Ala anfusikum, terhadap diri kita, kita telah berbuat berlebihan, zalim terhadap diri kita sendiri. Maksiat itu untuk keburukan kita, menghancurkan masa depan kita. La taqnatu mir rahmatillah, tapi jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni setiap dosa. Kullu bani Adam khata'un, kata Nabi. Setiap anak Adam itu para pembuat dosa. Kita itu pendosa di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Tawwaban Rahimah. Allah pengampun tobat, Maha penyayang, Maha pengasih. Lihat diri kita sampai dengan saat ini terlihat baik, itu luar biasa. Bersyukur kita kepada Allah setelahnya kita beristighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, tolong jangan buka aib ini, maka orang akan menjauhi saya, akan menjauhi keluarga saya. Mereka akan mulai jijik melihat tampang saya yang sok keren, yang sok gagah, yang sok sehat, yang sok mengajarkan orang lain kebaikan, padahal naudzubillah summa naudzubillah, keburukan, berbagai keburukan, kemaksiatan, berbagai kemaksiatan. Tahu ini benar tapi tidak dilaksanakan kebenaran ini. Tahu itu salah tapi kesalahan itu tetap ditabrak, tetap dilanggar dan tetap dilaksanakan. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji seseorang yang rajin beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah yursilis samaa alaikum midrara. Seseorang yang rajin beristighfar maka dia tidak akan pernah kekurangan air.
Air adalah sumber kehidupan kita. Mau disebut orang kaya seperti apa kalau di rumahnya nggak ada air, nggak bisa minum, dehidrasi, kekeringan, mau mandi susah, mau wudhu susah, mau cuci susah. Air itu sumber kehidupan luar biasa, dan yang memberikan air itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan kepada siapa? Hambanya yang suka beristighfar. Maka dunia kita kebanyakan adalah air. Kalau sudah kebanyakannya adalah daratan, berarti artinya hampir punah. Dunia ini akan habis. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Maka air itu adalah sumber kehidupan kita. Artinya seseorang yang rajin beristighfar, dia akan tetap hidup lahir dan batin. Tidak akan disebut mayat yang hidup, tidak akan disebut vampir, tidak akan disebut patung. Tapi kita benar-benar hidup karena kita rajin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa yumdidkum bi amwali wa banina. Seseorang yang rajin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yumdidkum bi amwalin, hartanya banyak, jadi orang kaya. Amwal itu harta, rizki yang spesifik. Karena sehat rizki, jabatan rizki, istri adalah rizki, punya tanah rizki. Tapi ini amwal, benar-benar deposit. Orang yang rajin istighfar, depositnya banyak. Artinya dia bisa sedekah dengan uangnya sendiri, bukan uang perusahaan, bukan uang titipan, bukan sebagai penyalur, tapi kita benar-benar mengeluarkannya dengan uang kita. 2,5% kewajibannya zakat mal wajib dikeluarkan, apalagi yang sudah nisab dan haul. Saat ini nilainya kurang lebih 5 juta rupiah pendapatan tiap bulan, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Lalu sedekahnya mana sebagai kebaikan kita? Keluarkan sedekah sampai 20-30%. Itu yang diajarkan oleh para nabi, yang diajarkan para ulama, yang diajarkan orang-orang soleh. Maka kita tidak akan kekurangan dan tidak akan hitung-hitungan kalau kita memang rajin beristighfar, karena Allah yang memberikan itu semua. Wabanina, kemudian Allah berikan juga anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, keturunan yang bisa menjaga harkat dan martabat keluarganya. Bahagia kita. Untuk apa kita jadi orang terkenal? Anak kita kena kasus, malu kita dikenal pinter, anak kitanya bodohnya, na'udzubillah. Ya Allah, akhlak kita luar biasa, anak kita suka ganggu anak orang. Rizki seseorang yang suka beristighfar, memohon ampun kepada Allah, insya Allah diberikan dzurriyyah, diberikan keturunan yang soleh solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, seseorang yang rajin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka Allah berikan, maka Allah jadikan setiap usahanya itu maju, setiap bisnisnya berkembang, setiap ide dan gagasannya ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menemukan kegagalan, maka cenderung dia menjadi orang yang sukses, benar-benar sukses. Jangan hanya capek gawe teka pake, istilahnya ripuh berang peting nepikeun ka teu kaburu, berjamaah acan, bahkan sampai sholat saja dia tidak bisa melaksanakan saking sibuknya bekerja. Tapi naudzubillah tsumma naudzubillah, Allah tidak memberikannya kekayaan. Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang kaya sesungguhnya. Ya Allah ya wasi'al maghfirah, wasi'alaina arzaqna fi dunyana wa la tahjubna biha an ukhrana. Dia diberikan banyak kekayaan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la tahjubna an ukhrana, tetapi tidak menghalanginya mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ij'alha fi aidina, karena hartanya itu hanya ada di genggaman tangannya. Wala taj'alha fi qulubina, hartanya tidak disimpan di dalam hatinya.
Ada si miskin dia bantu, ada si fakir dia bantu, ada yatim dia sayangi, ada jompo dia hormati, dia santuni. Oh, ini pondok mau bangun, itu bagiannya harta kita gunakan di situ. Oh, ini masjid mau pelebaran, di situ ada keramik kita, ada mikrofon kita, ada karpet kita, ada masker kita, ada Quran kita, ada kaligrafi kita disimpan di situ. Dan hati kita tidak berkeberatan. Kenapa? Karena kita orang kaya yang sesungguhnya. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberikan keringanan hati kita, dilembutkan hati kita, sehingga benar-benar menerima nasihat itu sebagai kebaikan, lalu terpatri di dalam jiwa raga kita, dijadikan bekal untuk istiqamah, mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita dijadikan hamba-hamba yang pandai beristighfar, dan menjadikan istighfar itu di dalam hati dan lisan kita, sehingga menjadi gerakan amal yang saleh, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan berbagai macam keluasan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.